Baik, masih saya lanjutkan bacaan saya untuk malam hari ini, buku yang asik banget untuk kita pelajari, The Psychology of Money karyanya Morgan Housel ya. Kita sudah masuk ke bab ke-13 ya. Dan masuk aja deh. Cara pemecahan sederhana untuk hal-hal yang kaitannya dengan ya bagaimana kita bisa membuka ataupun memberikan ruang bagi kesalahan. Wah, ini keren banget. Nah, sediakan ruang untuk kesalahan ketika memperkirakan hasil masa depan itu lebih merupakan seni daripada sains. Nah, untuk investasi, saya sendiri yang akan saya jabarkan lebih banyak di bab ke-20. Saya berasumsi hasil masa depan yang saya akan dapat sepanjang hidup akan sepertiga kali lebih rendah daripada rata-rata dalam sejarah. Jadi, saya menabung lebih banyak daripada yang bakal saya tabung jika saya berasumsi bahwa masa depan akan menyerupai masa lalu. Itu margin keamanan saya. Nah, masa depan boleh jadi lebih buruk daripada sepertiga masa lalu, tetapi tak ada margin keamanan yang menawarkan garansi 100%. Nah, pengaman sebesar sepertiga sudah cukup untuk membuat saya bisa tidur nyenyak pada malam hari. Dan jika masa depan memang menyerupai masa lalu, saya akan senang. Cara terbaik meraih kebahagiaan adalah membidik sasaran rendah, kata Charlie Munger. Bagus sekali. Nah, satu sepupu penting ruang untuk kesalahan adalah apa yang saya sebut bias optimisme dalam mengambil risiko atau sindrom roulette Rusia. Seharusnya bekerja sesuai statistik. Nah, membayangkan peluang hasil terbaik ketika hasil terburuk tak bisa diterima dalam segala hal. Kata Nassim Talib, Anda bisa menyukai risiko tapi sepenuhnya tidak menyukai kehancuran. Memang seharusnya ya. Nah, gagasannya adalah bahwa Anda harus mengambil risiko agar bisa maju, tetapi risiko yang bisa menghancurkan Anda tak layak diambil. Peluang Anda beruntung itu besar di permainan roulette Rusia. Namun hasil merugikannya tak sebanding dengan potensi keuntungan. Tak ada margin keamanan yang bisa mengimbangi risikonya. Sama saja dengan uang. Peluang banyak hal menguntungkan itu besar. Harga properti naik hampir setiap tahun dan dalam sebagian besar tahun Anda digaji tiap bulan. Namun jika sesuatu punya peluang benar 95%, peluang salah 5%, berarti Anda hampir pasti akan mengalami kesalahan itu pada suatu waktu dalam hidup Anda. Dan jika kesalahan menyebabkan kehancuran, keuntungan dari 95% sisanya mungkin tak sebanding dengan risikonya, betapapun menarik. Yang bisa menjebak adalah utang. Berutang untuk menghasilkan uang mendorong risiko rutin menjadi sesuatu yang bisa menghancurkan. Bahayanya adalah bahwa optimisme rasional sering menyelubungi peluang kehancuran yang kadang terjadi. Hasilnya, kita secara sistematis meremehkan risiko. Harga rumah jatuh 30% pada dasawarsa kemarin di Amerika Serikat. Beberapa perusahaan gagal bayar utang. Itulah kapitalisme. Hal-hal demikian bisa terjadi. Namun, mereka yang banyak utang mengalami kerugian ganda. Bukan hanya bangkrut, mereka juga kehabisan modal untuk kembali bermain ketika kesempatan ada lagi. Pemilik rumah yang bangkrut pada tahun 2009 tak berkesempatan memanfaatkan bunga KPR rendah pada tahun 2010. Lehman Brothers tak bisa berinvestasi dalam utang murah pada tahun 2009 karena keburu gulung tikar. Untuk mengatasinya, saya berpikir bahwa uang saya berbentuk barbel. Saya mengambil risiko dengan satu bagian dan mengkhawatirkan bagian lain. Itu tak konsisten, tapi psikologi uang bakal mendorong Anda percaya bahwa itu tak konsisten. Nah, saya hanya ingin memastikan tetap bisa berdiri cukup lama sampai risiko yang saya tanggung mendatangkan hasil. Kita harus bisa bertahan lama agar berhasil mengulang satu hal yang kita sudah sebut beberapa kali di buku ini.
kemampuan melakukan apa yang Anda ingin lakukan ketika Anda mau, selama Anda kehendaki, punya hasil yang tak terbatas. Ruang untuk kesalahan bukan hanya memperlebar sasaran hasil yang mungkin terjadi, melainkan juga membantu melindungi Anda dari hal-hal yang Anda tak bakal bayangkan yang bisa menjadi keadaan terburuk. Pertempuran Stalingrad pada Perang Dunia Kedua adalah pertempuran terbesar sepanjang sejarah. Di dalamnya ada cerita-cerita dahsyat mengenai bagaimana orang menghadapi risiko. Satu cerita berasal dari akhir tahun 1942, ketika satu kesatuan tank Jerman bersiap menjadi pasukan cadangan di padang rumput di luar kota. Ketika tank sangat diperlukan di garis depan, terjadi sesuatu yang mengagetkan semua orang. Hampir tak ada tank yang bisa bergerak. Dari 104 tank di kesatuan itu, tak sampai 20 yang bisa menyala. Para insinyur segera menemukan masalahnya. Ahli sejarah William Craig menulis, sesudah tank berminggu-minggu tak aktif jauh dari garis depan, tikus bersarang di dalamnya dan menggerogoti isolasi sistem kelistrikan. Jerman punya peralatan paling canggih di dunia ketika itu, namun mereka kalah oleh tikus. Bayangkan kekesalan mereka. Hampir pasti itu tidak pernah terpikir perancangan tank mana yang memikirkan perlindungan dari tikus. Jelas bukan yang masuk akal dan bukan yang mempelajari sejarah tank. Namun hal-hal semacam itu selalu terjadi. Anda bisa merencanakan menghadapi semua risiko kecuali yang terlalu gila menurut Anda. Dan yang gila itu bisa menyebabkan kerusakan paling besar karena terjadi lebih sering daripada yang diduga dan Anda tak punya rencana menghadapinya. Pada tahun 2006, Warren Buffett mengumumkan pencarian pengganti dirinya. Dia bilang dia perlu seseorang yang diprogram secara genetis untuk mengenali dan menghindari risiko serius termasuk yang belum pernah terjadi. Saya sudah melihat risiko itu di tempat kerja, di perusahaan-perusahaan rintisan yang telah didukung perusahaan saya, Collaborative Fund. Tanyai seorang pendiri perusahaan rintisan mengenai risiko-risiko terbesar yang dihadapi dan yang disebut biasanya hal-hal yang sudah dikenal. Namun, selain perjuangan yang bisa diprediksi dalam menjalankan perusahaan rintisan, berikut beberapa masalah yang pernah kami hadapi di perusahaan-perusahaan dalam portofolio kami. Pertama, pipa air bocor, membanjiri dan merusak kantor satu perusahaan. Kedua, kantor perusahaan dibobol maling 3 kali. Ketiga, satu perusahaan diusir dari pabrik manufakturnya. Keempat, satu toko ditutup sesudah seseorang pengunjung menelepon kantor departemen kesehatan karena dia tak suka ada pengunjung lain membawa anjing ke dalam toko. Berikutnya, email seorang CEO dibajak di tengah acara penggalangan dana yang membutuhkan perhatian dia. Dan yang terakhir, seorang pendiri perusahaan mengalami masalah mental. Ya, beberapa kejadian itu berpengaruh ke masa depan perusahaan. Namun, tak ada yang bisa diperkirakan karena semuanya belum pernah dialami CEO yang menghadapinya atau siapapun yang mereka kenal. Itu masih wilayah yang tak diketahui. Jenis risiko yang tak bisa diketahui itu jelas mustahil dihindari. Kita tak bisa bersiap menghadapi apa yang kita tak bisa bayangkan. Jika ada satu cara mencegah kerusakan karenanya, itu adalah menghindari titik-titik kegagalan. Satu patokan bagus bagi banyak hal dalam kehidupan adalah bahwa segala yang bisa rusak pasti akan rusak. Jadi, jika banyak hal mengandalkan satu hal bekerja dengan baik dan hal itu rusak, maka Anda tinggal menunggu bencana. Itulah titik kegagalan. Beberapa orang luar biasa hebat dalam menghindari titik kegagalan. Sebagian besar sistem kritis di pesawat punya cadangan dan cadangannya punya cadangan juga. Pesawat jet modern punya 4 sistem kelistrikan yang berlebih.
Pesawat bisa terbang dengan satu mesin dan secara teknis bisa mendarat tanpa mesin, karena tiap pesawat jet harus mampu berhenti di landasan menggunakan rem saja tanpa dorongan ke belakang dari mesin. Jembatan gantung juga harus bisa kehilangan banyak kabelnya tanpa ambruk. Trik kegagalan paling besar dalam hal uang adalah hanya mengandalkan satu gaji untuk mendanai belanja jangka pendek tanpa tabungan untuk bantalan antara belanja masa kini dan belanja masa depan. Trik yang sering dilupakan bahkan oleh yang paling kaya adalah yang kita lihat di bab 10. Menyadari bahwa kita tak perlu alasan khusus untuk menabung. Boleh-boleh saja menabung untuk membeli mobil, membeli rumah, atau persiapan pensiun. Namun, penting juga untuk menabung demi hal-hal yang tak dapat diprediksi atau dibayangkan. Seperti tikus misalnya. Memprediksi apa yang akan dilakukan dengan uang tabungan berarti berasumsi hidup di dunia di mana Anda tahu pasti apa saja belanja masa depan Anda, padahal tak ada yang mengetahui itu. Saya banyak menabung dan saya tak tahu apa yang akan saya lakukan dengan tabungan itu kelak. Rencana finansial yang hanya mempersiapkan menghadapi risiko yang sudah diketahui tak cukup punya margin keamanan untuk bertahan di dunia nyata. Malah, bagian paling penting semua rencana adalah merencanakan rencana Anda tak berjalan sesuai rencana. Sekarang, saya akan tunjukkan bagaimana itu berlaku bagi Anda di bab berikutnya. Masih mau lanjut di bab berikutnya? Ya, Abbas di Comal. Oke, terima kasih sudah bergabung. Nah, Abbas di Comal hadir, malam lumayan dingin nih. Comal tadi gerimis dikit. Kemauan manusia tidak terbatas, oke, tapi kemampuan manusia terbatas. Menurut saya, kebahagiaan hati saat manusia meninggalkan egoisme dan menerima apa yang bisa didapat bernafas tanpamu. Oh ya, oke. Benar. Tapi gini, ini ngomongin soal pengelolaan uang ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang pengelolaan uang itu, kita nabung itu bukan untuk membeli sesuatu. Oke, boleh-boleh saja untuk membeli rumah, membeli mobil, membeli apapun itu. Tapi hal yang paling harus dipersiapkan adalah kita menabung untuk sesuatu yang tidak terduga. Gitu. Misal nih, tiba-tiba saja ada ada bagian rumah kita yang misalkan gompel atau ambruk. Itu kan nggak terduga, ya kan? Atau tiba-tiba rumah kita atau ya kayak kemarin nih, rumah keluarga istri kena banjir bandang. Nah, kalau kita nggak siap tabungan, nggak siap uang, itu nggak akan beres deh. Itu dia, nabung untuk sesuatu yang sekira-kiranya kebutuhan yang tidak terduga-duga. Oke, Takim lanjut katanya masih Oke, dari Takim, kalau saya menabung itu wajib mas, itu pun sekadar untuk jaga-jaga barangkali suatu saat dibutuhkan. Nah itu dia ya, itu yang namanya dadakan ya. Jadi sudah siap tanpa harus cari utang. Yap, I agree with you. Ya karena jangan sampai ya utang itu kadang-kala perlu sih, tapi di sisi lain kalau saya sama istri selalu berpikir bahwa sebisa mungkin kita menghindari untuk punya utang. Nah, terus ada Diki Darmawan, oke, di Sabu Garut, oke. Ada Adi di Kulu juga ya malam hari ini. Aku nyimak dari jam 8 loh, tapi gak sempet pegang setrikaan, numpuk nih. Alhamdulillah sudah selesai. Tanya dong kasino itu asal usulnya bahasa dari mana? Kalau nggak salah kan kasino tempat main. Iya betul. Tapi kenapa pelawak legenda dari Indonesia ada yang namanya itu bukan kasino tapi kasino ya? Jangan-jangan asal usul nama kasino dari Jawa. Lucu nih, Bu Rahmawati ya. Di Pringrejo ya juga. Oke, terima kasih yang masih bergabung, masih setia bersama kami di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif.
Capek juga ya baca 2 bab, ini bab 14 lumayan, kayaknya sih cukup ya, 20 menit, cukup nggak ya? Ya coba deh lihat aja ya, secukupnya ya. Tadi Pak Abbas minta apa? Lila, bernafas tanpamu, bernafas tanpamu, bentar, bernafas, mana nih lagunya? Oke, yang mau request lagu boleh ya, dikirim melalui WA di 0855420912 atau juga yang mau kasih komen tentang buku ini silakan ya. Ya, jadi sengaja malam Selasa itu saya pingin hadirkan baca buku supaya apa? Kita jadi sama-sama belajar bahwa ternyata buku juga enak juga dinikmati. Ya nggak sih? Jafar di Kali Lembu, Karangdadap, hadir malam. Oke. Tumben nih nggak kasih salam-salam. Oke, ditunggu yang lainnya. Silakan bisa beratensi di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Masih ditemani saya Ribut Awan nih di perjalanan Halo Kota Batik hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik.